Selamat pagi semuanya, ketemu lagi di pembelajaran online kali ini ya. Di dalam materi yang sekarang kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier dan kuadrat ya, atau saya singkat dengan SPLK. Sistem persamaan linier dan kuadrat. Nah, karena di sini ada dua persamaan, yaitu ada yang linier sama yang kuadrat, maka nanti bentuk umumnya itu ada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Yang satu lagi ada Y sama dengan BX plus C ya. Nah, ini adalah nanti yang kita pakai bentuk umum untuk persamaan linier dan kuadrat. Kalau kita lihat yang pertama, ini karena pangkatnya ada 2, maka ini nanti kalau digambar berbentuk parabola. Kemudian ini kalau digambar berbentuk linier pangkat 1 garis lurus. Nah, sehingga nanti kalau penyelesaiannya itu kita lihat dengan menggunakan grafik atau gambar atau kurva, maka yang terjadi adalah ada parabola dan ada sebuah garis lurus ya. Lalu metode yang kita pakai, metode penyelesaian yang kita pakai, nanti kita menggunakan substitusi atau metode penggantian ya. Nah, tentunya nanti saya akan memberikan kepada kalian juga caranya bagaimana kalau seandainya daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya itu digambarkan dalam kurva ya. Maka saya akan berikan contoh seperti ini. Selesaikan. Nah, ini yang pertama ya. Kita akan lihat contoh yang pertama, nanti kita akan selesaikan bersama-sama. Kalian cermati, kalian simak langkah-langkah yang diberikan. Baik, kalian perhatikan contoh yang pertama. Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Ini yang kuadrat. Y sama dengan 2X min 4. Ini yang linier ya. Kita selesaikan dengan metode substitusi dulu, baru nanti saya tunjukkan gambarnya ya. Ini kita menggunakan metode substitusi ya. Persamaan 1 mengatakan bahwa Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 8. Persamaan 2 adalah Y sama dengan 2X min 4 ya. Karena ini sama-sama Y, maka ini sama-sama Y ya. Substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 atau 1 ke 2 juga boleh ya. Kita lihat ini Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Ini Y sama dengan 2X min 4. Sehingga kita dapatkan berarti 2X min 4. Kita ganti nilai Y-nya ini dengan ini ya. Sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 ya. Lalu, nah ini nanti satu ruasnya harus dibuat 0. Maka kalau ini saya buat 0, ini semua pindah ke kanan. X kuadrat min 6X pindah jadi min 2X. Kemudian plus 8, ini pindah jadi plus 4. Sehingga didapatkan X kuadrat min 8X plus 12. Nah, X kuadrat min 8X plus 12. Dari sini kita bisa faktorkan. Ini adalah X min 2
sama X min 6. Artinya X min 2 sama dengan 0 atau X min 6 sama dengan 0, ya kan? Sehingga didapatkan X yang pertama adalah 2, X yang kedua adalah 6. Nah, penyelesaiannya itu bukan hanya mencari nilai X, tetapi mencari juga nilai Y. Sehingga kita harus mencari Y-nya. Untuk X sama dengan 2, ini kita substitusikan ke persamaan 2. Y sama dengan 2 kali 2 dikurangi 4. Jadi sama dengan 4 kali 4, 0, ya. Sehingga kita dapatkan ini pasangan koordinat 2,0. Kemudian untuk X yang kedua, X sama dengan 6. Ini Y sama dengan 2 kali 6 dikurangi 4. 12 dikurangi 4, 8. Sehingga pasangan koordinat 6,8. Nah, dari sini untuk menentukan himpunan penyelesaian adalah himpunan X, Y, ya. Berarti yang pertama 2,0 sama 6,8. Ini dibalik tidak apa-apa, ya. Ini kalau kita menggunakan metode substitusi. Lalu bagaimana kalau kita menggambarkan kurvanya? Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa ini nanti adalah perpotongan, merupakan perpotongan antara garis dengan parabola, ya. Sekarang kita cek yang pertama. Ini dengan gambar, ya. Kita akan tunjukkan dengan gambar. Oke. Yang pertama ada Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 8. Masih ingat cara menggambar sebuah kurva parabola atau kurva persamaan kuadrat? Langkah pertama adalah dicari titik potong sumbu X. Nah, kalau mau motong sumbu X, syaratnya Y-nya sama dengan 0. Kalau ini Y-nya kita buat sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 8, ya kan? Ini kita faktorkan tadi, yang kita dapatkan ini faktornya X min 2 sama X min 6. Ini plus 8 itu berarti min 2 sama min 4, ya. Min 2 sama min 4. Sehingga ini dapat X-nya adalah 2 sama X-nya adalah 4. Nah, karena titik potong sumbu X Y-nya 0, maka ini artinya 2,0 X, Y sama ini 4,0. Kemudian yang kedua, titik potong sumbu Y. Nah, ini syaratnya dibalik, X-nya yang 0, ya kan? Nah, dari Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8, ini sekarang kita buat X-nya 0. Berarti kalau X-nya 0 menjadi 0 min 0 plus 8 sama dengan 8. Ini artinya karena X-nya 0 berarti 0,8. Ya. Langkah berikutnya apa? Persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetrinya adalah, masih ingat? Dulu kalian pernah belajar ini di SMP. X sama dengan min B per 2A. Ini A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 8. Berarti persamaan sumbu simetrinya min B, berarti min dari min 6 dibagi 2A, 2 kali 1. Jadi sama dengan min 6 adalah 6 dibagi 2 adalah 3. X sama dengan 3. Nah, sumbu simetri itu apa sih? Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama, ya. Kemudian langkah
setelah mencari persamaan sumbu simetri, ini mencari koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak. Atau ada yang mengatakan sebagai titik balik. Nah, titik puncak itu kan berarti nanti ada X, Y, ya kan? Nah, si X-nya itu adalah persamaan sumbu simetri. Berarti min D per 2A, Y-nya itu adalah D per min 4A. Atau kalau misalnya tidak menggunakan ini, setelah ketemu X-nya, kalian bisa substitusi di sini ke persamaan kuadrat, ke fungsi kuadratnya, sehingga pasti ketemu Y-nya, ya. Nah, di sini ada diskriminan, D itu diskriminan, masih ingat? Ini sekedar catatan tambahan. D itu adalah D kuadrat min 4AC, ya. Nah, kemudian sekalian saya ingatkan, karena ini berhubungan dengan parabola. Kalau A-nya lebih besar 0, dia nanti terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, maka nanti kebalikannya, terbuka ke bawah. Nah, kita bisa cek di sini A-nya 1, berarti lebih dari 0. Maka nanti parabola yang terbentuk adalah pasti terbuka ke atas, ya. Setelah semuanya komplit seperti ini, kita siapkan sumbu koordinat. Pertama adalah X-nya tadi berapa? Titik potong sumbu E adalah 2,0 sama 4,0, ya. Di sini anggap ini adalah 2,0. Kemudian di sini adalah 4,0. Kemudian sumbu simetrinya X-nya sama dengan 3. Nah, ini sumbu simetri. Ini X sama dengan 3. Lalu puncaknya ini kita cari berapa ini? Tadi sumbu simetrinya ketemu 3 kan? Nah, kemudian 3 ini kita bisa bawa ke sini. 3 kuadrat 9 dikurangi 18, jadi min 9 ditambah 8, min 1. Maka Y-nya adalah min 1. Kalian menggunakan cara ini juga boleh, ya. Oke, Y-nya adalah min 1 itu ada di sini. Nah, ini nanti puncaknya. Titik puncaknya itu adalah 3,1, ya. Lalu titik potong terhadap sumbu Y 0,8. Sini misalnya. Ini adalah 0,8. Sehingga kalau kita gambarkan parabolanya itu nanti akan berbentuk seperti ini. Ini parabola untuk fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 6X ditambah 8. Kemudian dia akan berpotongan dengan garis. Nih, sekarang kita lihat garisnya, ya. Saya akan pakai warna lain. Garisnya kalau X-nya 0, Y-nya min 4. Kalau X-nya 0, Y-nya min 4. Ya, min 4 di sini. Berarti ini min 4. Sorry, ini 0, min 4. Kemudian kalau Y-nya 0, berarti X-nya berapa ini? 2X min 4 sama dengan 0, X-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya 2. Ini. Sehingga nanti untuk membuat tadi yang saya bilang, ini adalah linier, garis lurus. Berarti untuk membuat sebuah garis itu minimal harus ada 2 titik, ya. Nah, ini kita hubungkan. Ini terus, nah seperti ini, ya. Ini adalah untuk Y sama dengan 2X min 4. Nah, kalian perhatikan titik potongnya. Ini parabolanya saya panjangin lagi. Nah, ternyata antara garis dengan parabola tersebut ini berpotongannya di sini. Ini sama di sini, ya kan?
Nah, ini koordinatnya di sini adalah 2,0, sudah jelas. Ini sudah ada. Kemudian yang di sini adalah berapa ini? Ini yang kedua tadi 6,8. Nih, mana tadi? Nih ya, 2,0 sama 6,8. Ini yang himpunan penyelesaiannya. Jadi titik potong antara garis dan parabola tersebut. Nah, silakan dicermati untuk contoh pertama. Maka nanti dalam mengerjakan soal, kalau ditanya hanya himpunan penyelesaian saja, kalian gunakan substitusi aja, ini penyelesaian. Tetapi kalau biasanya soal esai, tunjukkan dengan gambar. Nah, maka kalian harus menggambarkan ini. Ya, ini harus digambarkan. Gitu ya. Contoh pertama silakan dicermati terlebih dahulu. Kita ke contoh kedua. Y sama dengan 8x plus 4, Y sama dengan x kuadrat min 16. Ya, ini langsung kita pakai substitusi. Berarti 8x plus 4 sama dengan x kuadrat min 16. Lalu disatukan supaya salah satu luasnya 0. X kuadrat ini pindah min 8x, ini pindah berarti min 20, ya kan? Kemudian difaktorkan berapa ini? Min 20 min 8 berarti min 10 sama plus 2 ya. Oke. Ini artinya yang pertama x min 10 sama dengan 0, yang kedua x plus 2 sama dengan 0 ya. Sehingga didapatkan ini x-nya 10, di sini x-nya min 2. Ini baru x-nya. Kita cari y-nya. Nah, dari sini langsung kita ambil persamaan 1. Y sama dengan 8x ditambah 4. Berarti ini 84, ya. Sehingga kita dapatkan ini pasangan 10,84. Yang ini Y-nya 8 kali min 2 ditambah 4. Berapa ini? Min 16 tambah 4 min 12. Sehingga kita dapatkan yang ini adalah pasangan min 2, min 12. Maka kalau tidak diminta menggambar, ini HP-nya cukup min 2, min 12. Kemudian pasangan yang kedua 10,84. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau tidak diminta menggambarkan, kalian cukup penyelesaiannya sampai di bagian ini saja. Nah, ini mengenai persamaan linear dan kuadrat ya. Ada beberapa soal yang harus kalian coba. Nah, itu saya buatkan beberapa soal yang harus kalian kerjakan untuk latihan. Yang pertama ini tentukan himpunan penyelesaiannya saja. Berarti gunakanlah murni metode substitusi seperti contoh nomor 2 ya. Yang kedua, ini tentukan himpunan penyelesaian dan gambar kurvanya. Jadi nanti gunakan substitusi untuk menentukan himpunan penyelesaian x, y-nya, lalu setelah itu gambarkan kurvanya ya, seperti contoh yang pertama tadi. Oke, demikian dulu materi tentang persamaan linear dan kuadrat. Silakan dicoba latihan-latihannya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.